Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Akhirnya ya teman-teman, akhirnya di kasus Subang ini Yoris ini diperiksa ya teman-teman. Ya mungkin hal ini yang kita tunggu-tunggu. Seperti teman-teman lihat, Pak Yosep, Yoris diperiksa benar-benar ya teman-teman, dan ini pemeriksaannya sedikit berbeda ya. Awalnya sih gua kira ini bersangkutan dengan kasus ini ya, kasus Subang, namun di sini sudah dijelaskan oleh pengacara Yoris bahwasanya kedatangan Yoris sebagai saksi mengenai kasus korupsi di yayasan ya teman-teman. Jadi di sini memang dalam hal ini Yoris ini dalam posisi yang tidak aman ya teman-teman, dan terancam menjadi tersangka. Seperti kita lihat sebelumnya bahwasanya dari Polda Jabar menemukan bahwasanya ada siswa fiktif dan segala macam, dan akhirnya untuk rekening yayasan tersebut dibekukan gitu. Artinya itu aja sudah menjadi bukti kuat bahwasanya di situ ada tindak pidana korupsi gitu ya. Dan dengan diperiksanya Yoris ini akan tindak pidana korupsi di yayasan tersebut, menandakan bahwasanya untuk kasus Subang ini yang sudah mulai terungkap sangat sangat tidak menguntungkan untuk Yoris gitu. Kenapa tidak menguntungkan Bang? Ya tentunya dengan kejadian pembunuhan Ibu Tri dan Amel ini, yaitu adik dan ibu dari Yoris itu sendiri, membuka yang namanya tabir atau aibnya sendiri bahwasanya di yayasan tersebut ada tindak pidana korupsi gitu ya. Dan di sini kemungkinan besarnya Yoris akan menjadi tersangka untuk kasus korupsi tersebut gitu ya. Hal ini memang untuk kasus Subang dan juga korupsi dari Yoris tersebut ya memang harus diusut secara bersamaan karena memang saling berkaitan gitu. Di sini Pak Yosep pun diperiksa juga sebagai saksi untuk mengenai yayasan tersebut juga gitu. Jadi benar-benar bukan dikonfrontasi sih. Jadi sebenarnya kan pada saat diperiksa itu ternyata Yoris dan Pak Yosep itu diperiksa di ruangan yang berbeda teman-teman, jadi tidak dikonfrontasi gitu ternyata. Mungkin harapan kita dikonfrontasi mengenai kasus Subang tersebut gitu, pernyataannya ternyata memang sudah diberitahukan oleh pengacara dari Yoris bahwasanya untuk pemeriksaan tersebut memang hanya berkaitan dengan yayasan teman-teman. Dan mungkin ini sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua bahwasanya jika Yoris bersih dalam kasus Subang tersebut, namun dirinya belum bisa untuk terlepas dari kasus korupsi dari yayasan tersebut ya. Artinya memang dari kasus Subang ini memang sangat memberatkan untuk Yoris ya. Tapi di sini kita flashback kembali ya teman-teman mengenai Pak Yosep itu sendiri ya. Tentang apa tuh Bang? Yaitu tentang dimana pernyataan Pak Yosep bahwasanya di awal tidak boleh menyentuh Yoris, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menyentuh yayasan, dimana orang-orang yang menyentuh yayasan, baik itu dari Kapolres terdahulu ya, Ibu Sumarni ya, dan juga dari bahkan YouTuber dari MBS atau Mbak Suci itu pada saat membuat judul mengenai yayasan tapi isinya bukan yayasan, itu sangat langsung langsung dimarahi oleh Pak Yosep, bahkan mau dituntut gitu, padahal isinya bukan yayasan, hanya judulnya aja clickbait gitu kan. Seperti itu, semarah itu Pak Yosep dan sesensitif itu kalau misalkan disenggol mengenai yayasan. Ada apa gitu kan? Apakah memang sudah dari dahulu Pak Yosep melakukan hal tersebut mengenai yayasan, atau menyalahgunakan dana yayasan tersebut gitu. Jadi tidak mau yayasan ini terungkap. Tapi pada saat di rekaman yang namanya di Bang Jack gitu kan ya, atau dari Kang Heri, di situ terlihat bahwasanya sangat jelas ya bahwa Pak Yosep itu tidak ingin menyalahkan Yoris di awal. Maunya Danu ini berbuka suara dan akhirnya mengakui bahwasannya Yoris ini adalah pelakunya gitu. Jadi untuk Pak Yosep ini tidak mau secara langsung disalahkan, menuduh Yoris. Namun kenyataannya kisah selanjutnya adalah, atau drama selanjutnya, Pak Yosep ini
melaporkan ya kepada Ibu Sumarni atau Kapolres terdahulu bahwasanya ada keterlibatan dari Yoris. Jadi Pak Yosep ini menusuk Yoris dari belakang kayak gitu, dan juga secara terang-terangan menuduh Danu di awal. Disitulah yang membuat opini publik itu mengatakan bahwasanya Danu dan Yoris ini dikambing hitamkan oleh Pak Yosep gitu. Itu jadi beredar opini tersebut. Namun memang ada beredar opini yang sebaliknya. Akibat pengakuan Danu ini, Pak Yosep ini menjadi dikambing hitamkan. Ada juga yang opini seperti itu ya. Ya, dari terungkapnya kasus Subang ini sangat memang tidak diuntungkan jika memang sudah terungkap dan Yoris akan menjadi tersangka dari tindak pidana tersebut gitu, mengenai uang dana bos ya teman-teman, dari uang dana bos yang memang disalahgunakan oleh Yoris gitu ya. Namun di sini kenapa Pak Yosep juga diperiksa? Karena juga sangat dilihat juga apakah hal tersebut sudah dilakukan pada saat Pak Yosep ini memang sudah menjabat gitu kan ya, di awal-awal gitu. Apakah memang dari dulu Pak Yosep ini sudah melakukan hal tersebut atau tidak? Itu kan benar-benar diklarifikasi antara Yoris dan Pak Yosep. Dan di sini jika datanya sudah lengkap mengenai yayasan dan memang sudah terbukti, memang kemungkinan sangat besarnya Yoris ini akan dijadikan tersangka teman-teman. Jika bukan dijadikan tersangka karena kasus Subang ini, berarti Yoris akan dijadikan tersangka akan kasus pidana dari yayasan. Belum lagi Yoris juga nanti kemungkinan di persidangan akan dituduh oleh Pak Yosep mengetahui atau dituduh sebagai dalang dari kasus Subang ini juga gitu. Makanya banyak juga dari teman-teman yang beropini kenapa membahas kasus Subang tapi membahas yayasan juga kan hal yang berbeda. Tentunya di sini tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Karena kasus yayasan ini terbuka karena adanya kasus dari Subang ini yang terbuka juga gitu. Selain itu juga ada kaitannya dengan motif dari Pak Yosep itu sendiri gitu. Mengenai apa? Mengenai yaitu ingin menguasai yayasan tersebut gitu. Jadi di mana motif uang itu sudah terbuka dengan jelas gitu, bukan hanya perkara dari 30 juta, melainkan yaitu mengenai uang miliaran ya teman-teman. Jika memang ini karena uang miliaran dari yayasan, maka akan masuk akal motif dari para tersangka gitu. Dan kita tunggu ya teman-teman hasil pemeriksaan dari Yoris, apakah nanti dalam waktu dekat Yoris akan dijadikan tersangka atau tidak. Kita tunggu info selanjutnya setelah pemeriksaan dari Polda Jabar ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat, semoga Yoris terungkap, Pak Yosep terungkap, semuanya bisa terungkap ya teman-teman. Dan ini insya Allah akan P21 diputuskan oleh Kejati ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.